Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wal ifada wal istifadah wal hasanah tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa amratihi wa kullihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al huzna ila sitta sahla. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah dan dipermuliakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, di salah satu daripada hari yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada amalan keibadah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan ibadah-ibadah yang dilakukan pada hari-hari ini. Dan hari ini adalah yang disebutkan di dalam surat Al-Fajr ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal fajr wa layalin ashr. Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang 10 awal daripada bulan Dzulhijjah, kita mendapatkan bahwasanya mayoritas daripada kaum muslimin itu menganggap hanya sekedar ya hari-hari menjelang lebaran Idul Adha. Dan itu mayoritas. Tidak ada antusias berlebihan kecuali mungkin panitia kurban. Karena panitia kurban biasanya mulai ngejar-ngejar, ini mana nih yang mau bayar nih. Tapi mayoritas kaum muslimin biasanya ketika berhadapan dengan 10 daripada awal bulan Dzulhijjah bersikap biasa saja dan menganggap hal tersebut adalah suatu hal yang sama seperti yang lainnya. Padahal terjadi perdebatan sengit di antara para ulama tentang apakah 10 awal bulan Dzulhijjah ini lebih baik daripada Ramadan atau sebaliknya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hari-hari ini adalah hari yang sangat mulia, karena tidak mungkin para ulama yang memiliki keilmuan yang luar biasa akan berdebat tentang sesuatu yang biasa-biasa saja. Mereka pasti akan membahas dengan antusias sesuatu yang sangat luar biasa. Dan ternyata ketika kita telusuri kembali mengapa para ulama tersebut begitu antusias membahas masalah ini, tak lain dan tak bukan adalah hadis yang kita sebutkan tadi, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, "Ma min ayyamin," tidak ada hari, al-amalus sholihu, orang melakukan ibadah, ahabbu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min hadhil ayyam, kecuali daripada hari-hari tersebut. Apa makna hadisnya? Artinya amal kebaikan yang dilakukan, apapun bentuk amal tersebut, yang dilakukan pada 10 awal bulan Dzulhijjah, jauh lebih disukai oleh Allah, jauh lebih dicintai oleh Allah, jauh lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan di hari-hari lain, di bulan-bulan lain. Bahkan ada ulama yang sampai mengatakan bahkan di bulan Ramadan. Luar biasa, Pak. Di bulan Ramadan kemarin kita berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. Kita berlomba-lomba untuk mengisi shop terdepan. Kita berlomba-lomba untuk bersedekah dengan harta terbaik kita. Tapi ternyata kita melupakan bahwasanya di hari-hari ini
yang waktunya sisa berapa hari lagi Pak? Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 5 hari lagi. 5 hari yang tersisa ini ternyata adalah hari yang jauh lebih afdal bahkan dibandingkan Ramadan menurut sebagian ulama. Ketika kita melakukan sholat duha di Ramadan luar biasa, di hari-hari biasa juga luar biasa, tapi ketika dilakukan di 10 hari ini, maka ternyata di sisi Allah jauh lebih luar biasa. Sedekah yang kita berikan di 10 hari ini ternyata di sisi Allah jauh lebih baik bahkan dibandingkan sedekah yang kita keluarkan di bulan Ramadan menurut sebagian ulama. Mengapa hari-hari ini menjadi hari yang luar biasa? Karena kalau kita lihat dari segi terkumpulnya ibadah, ternyata di 10 Zulhijjah ini Bapak Ibu sekalian mengumpulkan beberapa ibadah yang luar biasa. Sekarang kita lihat di Ramadan. Ramadan itu mengumpulkan rukun Islam yang pertama, kemudian mengumpulkan rukun Islam yang kedua, salat, kemudian rukun Islam yang ketiga, puasa, kemudian rukun Islam yang keempat, yaitu zakat. Di bulan Zulhijjah, di 10 awal Zulhijjah, kita lihat apa saja yang dikumpulkan. Yang pertama adalah salat. Bukankah di 10 Zulhijjah itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Idul Adha, yang mana salat Idul Adha ini bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan hukumnya menjadi wajib. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran disebutkan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Fasholli, maka tunaikan salat. Maka ada ulama yang mengatakan bahwasanya salat Idul Adha hukumnya wajib, meskipun mayoritas ulama mengatakan tidak wajib, karena yang wajib hanya ibadah salat 5 waktu dan salat Jumat. Tapi di sini menunjukkan kepada kita ada ibadah salat yang sangat ditekankan. Berarti yang pertama terkumpul adalah salat. Yang kedua ibadah puasa. Kita dianjurkan puasa di 10 awal bulan Zulhijjah. Yang sangat ditekankan adalah pada tanggal 8 dan tanggal 9. Tanggal 8 kita nyebutnya dengan istilah Tarwiyah, tanggal 9 kita nyebutnya dengan istilah Arafah. Tapi sebenarnya anjuran untuk berpuasa itu bukan hanya di tanggal 8 dan tanggal 9. Yang menjadi amalan sebagian salafus saleh, mereka itu berpuasa bahkan dari tanggal 1 Zulhijjah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 mereka berpuasa. Maka ternyata di sini terkumpul juga ibadah puasa. Kemudian di 10 awal Zulhijjah juga terkumpul, kalau di Ramadan ada zakat, maka di bulan Zulhijjah ada yang namanya kurban. Dan kurban ini bagian daripada sedekah. Maka ternyata ada juga ibadah yang orientasinya adalah ibadah materi, yaitu kurban. Dan ditambah lagi di awal
Zulhijjah ini ada satu ibadah agung, salah satu daripada rukun Islam, yaitu ibadah haji. Belum lagi kalau kita tambah lagi, ternyata anjuran di 10 Zulhijjah itu adalah perintah untuk melakukan tasbih, takbir, dan tahmid. Sebagian santri yang ngaji itu nganggapnya bahwasanya yang dimaksudkan dengan tasbih, takbir, dan tahmid itu pas takbiran ya. Dan memang tidak salah, karena pada saat takbiran itu dianjurkan untuk melakukan takbiran dari malam lebaran sampai asar hari tasyrik. Berbeda dengan hari raya Idul Fitri yang hanya sampai sebelum khatib naik mimbar. Setelah itu tidak ada lagi takbiran. Tapi kalau kita lihat daripada apa yang dilakukan oleh para sahabat, terutama yang dilakukan oleh Ibnu Umar, ternyata yang disebut takbir, tahlil, dan tahmid ini bukan cuma pada hari raya sampai hari tasyrik, tapi mereka melakukan takbir, melakukan tahmid, melakukan tahlil dari awal masuk bulan Zulhijjah. Sampai-sampai Ibnu Umar itu sengaja datang ke pasar cuma untuk ngajak orang-orang pasar itu bertakbir. Masuk ke pasar, Allahu Akbar. Nanti satu pasar bilang Allahu Akbar. Alhamdulillah. Satu pasar bilang Alhamdulillah. Kalau kita lakukan di sini kayak gimana, Pak? Reaksi masyarakat? Amalan apa lagi ini? Padahal itu sunnah. Jadi datang ke kerumunan. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Abdullah ibnu Umar. Datang ke kerumunan, orang-orang lagi ngumpul. Takbir beliau, Allahu Akbar. Warga sini, tim jihad dari mana lagi ini? Bukan. Allahu Akbar, semua bertakbir, semua bertahmid, semua bertahlil. Di 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Dan ini merupakan amalan yang biasa, Pak. Kalau kita di Timur Tengah, orang-orang yang sengaja masuk ke pasar itu untuk bertakbir, ngajak orang takbir itu biasa sekali. Tapi kalau di Indonesia nggak berani deh, Pak. Dikira apa lagi ini? Padahal inilah merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan. Maka ketika ada satu komunitas yang sedang kumpul, amalkan amalan ini. Misalnya mari sebelum kita ngobrol ini kita takbir, tahmid, tahlil dulu. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini sunnah. Terutama di 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Belum lagi kita dianjurkan untuk bersedekah. Mengapa kita dianjurkan bersedekah? Karena di 10 awal daripada bulan Zulhijjah ini, sedekah yang kita sampaikan itu memiliki 2 fadilah. Yang pertama, kekhususan daripada fadilah 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Yang kedua, kekhususan daripada bulan haram. Jadi ngumpulnya 2, Pak. Sudahlah dia bulan haram, dia juga masuk dalam 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Maka pahalanya jauh lebih banyak dibandingkan di hari-hari lain. Meskipun yang namanya sedekah itu tidak harus di hari-hari yang istimewa, bisa kapan saja. Tapi ketika ibadah tersebut dilakukan di waktu yang istimewa, maka otomatis dia akan jauh lebih istimewa dibandingkan waktu-waktu yang lain. Maka kalau seandainya biasanya kalau kita lihat kencerengan kotak enggak ada ya, insya Allah di luar lewat di depan kita pas Jumatan itu jangan dikasih senyum terus, Pak. Insya Allah memang senyum itu sedekah, tapi nggak bisa nambah saldo masjid ya. Jadi terutama ini di 10 Zulhijjah ini
Sayang kalau seandainya kita tidak bersedekah. Sayang kalau seandainya kita tidak berinfak. Mengapa? Karena pahalanya jelas double. Karena tadi kita sebutkan keistimewaan daripada bulan haram dan keistimewaan daripada 10 awal bulan Zulhijjah. Kita juga dianjurkan di 10 awal bulan Zulhijjah ini, terutama dan di waktu-waktu yang lain, untuk memperbanyak doa. Punya hajat, ini adalah hari-hari yang Allah istimewakan. Apa di antara keistimewaannya? Hajat lebih cepat terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita ngumpulkan sampai puluhan juta. Untuk apa? Untuk berangkat ke Mekah. Di Mekah kita umroh. Setelah selesai melaksanakan umroh, yang kita incar apa, Pak? Raudhah, kan? Sengaja kita ngincar ke Raudhah, kenapa? Karena di antara waktu yang tempat yang mustajab adalah berdoa di Raudhah. Makanya sekarang pemerintah Saudi membuat giliran. Tidak bisa seenaknya. Kalau dulu kan pokoknya siapa cepat dapat lah gitu. Siapa yang cepat datang ke haram, ngelihat peluang dan bisa lari cepat-cepat, maka dia dapat jatah ke Raudhah. Kalau sekarang enggak, Pak. Berangkat kita umroh, paling kita jatah kita untuk bisa masuk Raudhah berapa kalau sekarang? Sekali ya. Cuma sekali. 35 juta cuma buat sekali masuk Raudhah. Untuk apa kita masuk ke sana? Untuk menyampaikan hajat kita. Minta kesembuhan, minta rezeki, minta macam-macam kita minta. Kita mengeluarkan banyak modal karena kita yakin bahwasanya tempat tersebut adalah mustajab, tapi kita lupa kalau di 10 awal bulan Zulhijjah ini adalah waktu yang diijabah doa yang kita sampaikan. Gak perlu jauh-jauh ke Mekah, cukup kita datang sholat subuh berjamaah. Setelah sholat kita bertunggu sampai waktu isyraq, sholat 2 rakaat. Setelah sholat kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah. Itu juga mustajab. Terutama ini di 10 awal bulan Zulhijjah, waktu yang mustajab. Dan apa yang kita inginkan tidak dibatasi. Nah kalau kita masuk Raudhah kok dibatasi waktunya? Berapa menit keluar, gantian dengan yang lain. Ini enggak. 10 hari ini kalau dihabiskan setelah sholat doa, minta apa? Minta kesembuhan. Ya Allah, kayaknya ini penyakit kata medis udah nggak bisa diobati lagi. Diperiksa ke orang-orang yang katanya pinter itu juga nggak ada lagi, nggak ada harapan. Itu kan kata manusia. Dokter manusia, orang pinter katanya juga manusia. Tapi kalau kita minta kepada Allah, Allahu Syafi, Allah yang memberikan kesembuhan. Angkat tangan kita berdoa, ya Allah, di hari-hari yang mustajab ini, di hari-hari yang mulia ini, angkatlah penyakit hamba ya Allah, angkatlah penyakit suami hamba ya Allah, penyakit istri hamba ya Allah, penyakit anak hamba, penyakit orang tua. Angkat tangan, berdoa. 10 hari ini adalah waktu yang mustajab. Punya masalah rumah tangga, punya masalah di kantor, punya masalah di pergaulan, angkat tangan minta kepada Allah. Di 10 hari ini insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ini adalah waktu yang istimewa. Kemudian juga kita dianjurkan untuk tilawah. Kalau kemarin 10 akhir daripada Ramadan itu waktu kenceng-kencengnya ngaji karena waktunya sudah mepet. Nah ini di 10 awal bulan Zulhijjah sepatutnya untuk kita memberikan target, ini di 10 ini saya targetkan bisa khatam 1 kali. Karena sekarang waktunya tinggal 5-6 hari lagi. Dalam 5-6 hari lagi ini minimal saya ngajinya 15 juz lah. Kenapa? Kita kejar seperti itu karena ini juga waktunya kata para ulama, Pak,
apa perbedaan antara 10 Zulhijjah dengan 10 akhir daripada Ramadan? Mereka mengatakan kalau nggak salah ini Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwasanya 10 malam terakhir daripada Ramadan adalah afdal. Tapi untuk 10 siangnya yang lebih afdal adalah 10 awal bulan Zulhijjah. Setelah sholat subuh kita iktikaf, setelah sholat zuhur di kantor buka dulu 2 lembar, kita ngaji dulu, baru lanjutkan pekerjaannya. Nah ini waktunya bagi kita untuk kembali mengenang kembali apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Karena yang miris adalah di Ramadan kemarin kita bisa membaca Al-Quran dengan mudah, begitu masuk Syawal, Al-Qurannya ditaruh di mana, Bu? Jangan lupa naruhnya di mana kemarin ya. Nah, begitu lewat Ramadan kadang-kadang sudah lupa kita naruh di mana. Maka di 10 ini kita gelorakan kembali semangat untuk kembali membaca Al-Quran. Kemudian ada amalan yang tentunya banyak dilakukan di sini, yaitu untuk melakukan ibadah kurban. Ibadah kurban ini luar biasa. Mengapa? Karena ternyata ibadah kurban ini bukan ibadah yang baru. Kurban ini adalah ibadah yang bahkan sudah dilakukan di zaman Nabi Adam alaihissalam. Dalilnya apa? Al-Quran menceritakan tentang apa yang terjadi antara Qabil dan Habil. Pada saat mereka bersitegang tentang satu masalah, tentang masalah pernikahan, yang mana pada saat itu Nabi Adam alaihissalam menikahkan silang antara anak-anaknya karena belum ada manusia yang lain, maka pernikahannya adalah silang. Maka saat itu terjadi perdebatan karena yang satu tidak terima kalau harus silang. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Nabi Adam alaihissalam agar menyelesaikan permasalahannya dengan membuat pengorbanan. Kurban itu dari bahasa Arab. Kurban itu bukan menyembelih. Kurban itu artinya mendekatkan diri. Korubah, kurbanan, mendekatkan diri. Jadi pada saat kita melakukan kurban adalah saat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaik-baik pendekatan diri kepada Allah adalah dengan melakukan yang terbaik. Dan itu yang dilakukan oleh Habil dengan memberikan hewan ternak terbaik yang dimilikinya untuk dikurbankan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Qabil sebaliknya memberikan yang terburuk dari hasil panennya untuk dikurbankan kepada Allah. Dan apa yang terjadi kemudian? Ternyata kurban yang diterima adalah kurban yang berbentuk kibas. Kibas ini adalah kambing besar, yang besarnya hampir mirip dengan anak sapi, besar sekali. Nah, pada saat itu belum ada syariat yang memperbolehkan memakan hewan kurban, belum ada. Yang ada pada saat itu api turun, dan ini diceritakan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Api turun mengangkat kurban tersebut. Jadi diangkat, diletakkan di mana? Nah, kata para ulama, kurban milik Habil itu diangkat ke surga. Diturunkannya kapan? Apakah masih ada di surga? Nggak ada lagi. Kenapa? Karena itulah yang kemudian menjadi pengganti Ismail. Pada saat Nabi Ismail akan disembelih oleh Nabi Ibrahim, digantikan oleh kibas. Nah, kibas daripada Habil itu berapa generasi, Pak? Inilah yang kemudian menjadi rujukan kita setelah itu.
Dulu yang namanya kurban itu hanya diserahkan kepada berbentuk kambing gitu ya. Di syariat Nabi Muhammad kemudian ditambah dengan onta, sapi, dan lain sebagainya. Dan ibadah kurban inilah, menyembelih ini dipahami oleh para nabi adalah salah satu bentuk daripada pendekatan diri kepada Allah, bentuk pengorbanan. Maka kita lihat bagaimana bentuk pengorbanan Nabi Ibrahim yang diminta Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan anaknya Ismail. Yang kemudian terulang lagi kejadian tersebut kapan, Pak? Bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu menyebutkan ana benu zabihaini. Aku adalah anak dua orang yang akan disembelih. Siapa saja? Yang pertama kakek beliau Nabi Ismail alaihi salam, yang kedua adalah bapak beliau Abdullah. Pada saat Abdul Muttalib hendak menunaikan nazarnya, jika ia mendapatkan sumur Zam-Zam yang sempat hilang selama beberapa ratus tahun. Jadi Zam-Zam yang kita lihat sekarang, Pak, itu dulu pernah hilang. Bukan hilang, tapi ditimbun oleh orang-orang Jurhum yang diusir dari kota Mekah. Karena mereka melakukan kerusakan di kota Mekah, mengotori Ka'bah dan lain sebagainya, sehingga diusirlah dari kota Mekah. Pada saat mereka meninggalkan Mekah, mereka melakukan konspirasi. Apa yang mereka lakukan? Malam-malam mereka timbun sumur Zam-Zam, ditutup pakai pasir, dan karena bentuk daripada Arab itu adalah padang pasir, makanya kebingungan nyari posisinya di mana. Karena begitu digali udah ketutup semua. Maka selama bertahun-tahun, puluhan sampai ratusan tahun, sumur Zam-Zam itu menghilang. Begitu dia menghilang, sampai-sampai Zam-Zam itu dianggap legenda, dianggap cerita rakyat. Orang-orang menganggap pada saat itu yang namanya Zam-Zam hanya cerita orang-orang yang berada di tempat yang susah air. Ya, biasa, karena orang itu susah air, akhirnya diceritakan ada sumur yang tidak akan pernah kering. Nah, ini kan seperti cerita-cerita. Dan ini kemudian digali kembali oleh Abdul Muttalib melalui mimpi, boleh dibaca di dalam kitab Sirah Nabawiyah, diceritakan di sana. Pada saat Abdul Muttalib dengan anak beliau yang tertua, karena anak beliau pada saat itu masih hanya satu orang, sedang menggali, dan ini berdasarkan daripada ilham yang Allah turunkan melalui mimpi Abdul Muttalib. Orang-orang kota Mekah itu bukannya bantu, tapi ngejekin. Sama kayak istilahnya, ini masa udah tua masih percaya dengan cerita rakyat, mana ada sumur yang nggak bakalan habis airnya. Nah, seperti itu, Pak, ya. Sama seperti cerita orang yang nyari gali situs untuk nyari hartanya Bung Karno katanya gitu ya. Nah, itu mirip-mirip lah gitu. Ini nggak masuk akal ini gitu ya. Tapi yang satu tadi memang berdasarkan fakta sejarah, yang satunya ini nggak tahu, wallahu alam gitu ya. Nah, sampai-sampai Abdul Muttalib bernazar, kata beliau, kalau seandainya aku mendapatkan kembali, menggali kembali sumur Zam-Zam tersebut, aku akan korbankan anakku yang paling terakhir. Nah, bentuk pengorbanannya bagaimana? Ya itulah yang dipahami yang terjadi pada Nabi Ismail, yaitu dengan cara penyembelihan. Maka ternyata berselang beberapa lama, Zam-Zam tersebut kembali ditemukan. Setelah lewat beberapa tahun, Abdullah lahir. Dengan usia yang sama dengan Nabi Ismail, dibawalah Abdullah ini ke arah Ka'bah, mau disembelih di sana. Orang-orang Quraisy pada mendatangi dan mengatakan, wahai Abdul Muttalib, ini kalau kau lakukan seperti ini, orang-orang akan ikut.
Nanti kalau ada masalah bernazar sembelih anak, ini habis anak-anak kita ini kalau kayak gini caranya. Mengapa? Karena Abdul Muthalib itu rujukan. Abdul Muthalib adalah anak Hashim. Hashim ini adalah pemuka mereka. Oleh karena itu mereka menahan, jangan sampai kau lakukan hal ini. Kata Abdul Muthalib, tapi saya sudah bernazar. Kalau begitu kita bikin apa namanya istilahnya? Ini kalau orang arisan itu diundi, Pak ya, diundi satu. Kalau keluar yang ini kalau keluar namanya Abdullah, kita ganti dengan 10 onta. 10 kali digoncang, 10 kali nama Abdullah. Maka akhirnya kemudian terkumpullah 100 onta. Setelah undian yang ke-11 keluar onta. Nah, kata Abdul Muthalib, ini baru sekali ini, tadi 10 kali nama Abdullah terus. Coba guncang lagi, keluar lagi onta. 3 kali keluar onta, barulah yakin. Maka pada hari itu 100 onta disembelih. Maka inilah syariat pertama yang kemudian menjadi rujukan. Diat daripada pembunuhan itu adalah 100 onta yang kemudian diabadikan di dalam syariat kita. Nah, ini siapa yang saksi sejarah atau pelaku sejarah? Beliau adalah ayahanda daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kurban ini merupakan satu ibadah yang bukan saja ibadah yang mulia, tapi juga ibadah yang sudah terjadi sebelumnya, sudah lama sekali hal tersebut dilakukan oleh orang-orang yang hidup di masa-masa terdahulu. Belum lagi kalau kita melihat kurban ini dari sisi Islam, ternyata kurban ini bukan cuma sekedar dia menjadi amalan penyembelihan, tapi dia juga menjadi simpanan dan tabungan bagi orang-orang yang berkurban. Tabungannya apa? Yang pertama dari bulunya, Pak. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah disebutkan bahwasanya tidaklah setiap lembar atau setiap helai bulu yang menempel di hewan kurban itu kecuali menjadi kebaikan bagi mereka yang berkurban tersebut. Kalau kemarin saya tantang ibu-ibu untuk ngitung berapa jumlah bulu di kambing. Saya sampaikan ke ibu-ibu, jumlah bulu di kambing itu 12.000 kok. Masa Ustadz? Kalau nggak percaya hitung sendiri. Nah, ini baru yang pertama. Jadi setiap helai, ini kalau kambing aja udah berapa, kalau sapi berapa, onta udah berapa, itu semuanya kebaikan, dihitung sebagai kebaikan. Ibu malaikat sebelah kanan ini nyatat, ini berapa bulu ini. Belum lagi ketika hewan kurban tersebut disembelih, apa kata Nabi? Tidaklah darah tersebut tumpah sebelum darah itu menetes menyentuh bumi kecuali Allah telah mengampuni dosa orang yang berkurban tersebut. Darahnya belum nyampe ke bumi, tapi dosanya sudah diampuni. Ditambah lagi, nah ini yang paling dahsyat. Hewan kurban ini akan menunggu mereka yang berkurban di dunia, akan ditunggu pada hari kiamat dan akan dituntun sampai ke surga. Di jembatan Sirat mereka akan menuntun orang-orang yang berkurban tersebut, membawa mereka sampai ke surga. Makanya jadi candaan guru kami dulu, makanya kalau kurban jangan kambing terus, repot bawanya. Kambingnya jangan satu, kalau bisa onta juga, biar agak ringan ngangkatnya, ya itu kan candaan Pak ya. Tapi yang jelas salah satu daripada keutamaan hewan kurban tersebut, mereka akan menuntun orang yang berkurban tersebut sampai ke surga Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tadi kita sampaikan bahwasanya di awal Zulhijjah disyariatkan bagi kita untuk melakukan puasa, terutama puasa di hari Tarwiyah tanggal 8 dan hari Arafah di tanggal 9. Dan ini adalah amalan yang sepatutnya tidak kita abaikan. Mengapa? Al-Imam Muslim di dalam hadis yang diriwayatkan oleh beliau pada nomor urut 1162, beliau menyampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa Arafah, aku berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tentunya kalau ditanya, berarti kalau nggak sholat Ustaz udah aman itu setahun ini, udah diampuni sama Allah. Yang dimaksudkan adalah dosa-dosa yang tidak sengaja kita lakukan. Kita ini kadang-kadang bikin dosa tapi nggak tahu kalau itu jadi dosa. Contoh, kita keluar Pak, naik mobil nggak sengaja kelindes sama misalnya ular gitu ya, itu kan dosa. Kita membunuh itu jatuhnya, tapi kita nggak sengaja, kita nggak tahu. Maka yang seperti ini menjadi dosa yang tidak kita sadari. Makanya ketika kita berdoa, Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Jika kami lupa atau kami tersalah, maka dosa yang diampunkan, dosa-dosa kecil atau dosa-dosa yang tidak sengaja kita lakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menjadi penghitungan, tidak dihitung nanti pada hari kiamat karena efek daripada ibadah puasa kita yang cuma 1 hari.